Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Bukan karena kurang tidur, tapi karena mikirin hidup yang rasanya nggak kemana-mana. Kamu ngerasa stuck, padahal kamu udah nyoba, belajar, kerja, usaha, ngikutin semua yang katanya jalan sukses. Tapi hasilnya tetap aja kamu ngerasa kosong. Dan kamu mulai mikir, ini salah aku atau dunia ini emang udah segila ini? Kalau kamu pernah ngerasa hal yang sama, jangan skip video ini karena di sini kita akan bakal kulik. Kenapa hidup terasa semakin berat buat Gen Z? Apa penyebabnya? Gimana cara ngadepinnya secara praktis? Dan solusi yang lebih dalamnya seperti apa? Yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tonton sampai akhir, bisa jadi ini yang kamu cari selama ini. Menurut data BPS, 14,39% anak muda usia 15-24 tahun di Indonesia menganggur. Ini berarti hampir 1 dari 7 anak muda hari ini nggak punya pekerjaan tetap. Padahal mereka ini generasi yang paling terdidik loh. Punya akses teknologi, punya semangat yang tinggi, tapi justru paling banyak ngerasa yang kehilangan arah. Karena kita tumbuh di zaman yang naruh harga diri seseorang itu di atas pencapaiannya. Kalau kamu kerja keras, tapi belum punya uang banyak, kamu dianggap gagal. Kalau kamu belum punya karir keren, atau mungkin belum punya mobil bagus, kamu mulai minder. Semua serba cepat, semua harus terlihat hebat. Ketika kamu berhenti sebentar buat nafas, dunia bilang kamu ketinggalan. Sistem ini nggak pernah nyuruh kamu istirahat, tapi nyuruh kamu terus lari. Meski kamu sendiri nggak tahu tujuannya kemana. Terus, harus gimana dong? Solusi pertama adalah subscribe channel ini. Enggak dong ya, bercanda. Kamu bisa mulai dari satu hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berhenti bandingin hidup kamu sama orang lain. Unfollow akun-akun yang bikin kamu merasa kecil. Mulai perbanyak waktu untuk ngobrol dengan orang-orang yang benar-benar peduli terhadap kamu. Kadang-kadang yang kita butuhkan itu bukan motivasi, tapi ruang untuk merasa dan ruang untuk menerima diri sendiri. Tapi kalau semua solusi praktis tadi masih belum bisa ngasih kamu ketenangan, bisa jadi karena akar masalahnya bukan di pola pikir, tapi di sistem. Sekarang coba lihat gini, kenapa pendidikan makin mahal? Kenapa lapangan kerja sedikit, padahal jumlah manusia makin banyak? Kenapa anak muda diukur dari seberapa cepat dia bisa beli rumah, beli motor, dan pamer gaya hidup? Karena kita hidup dalam sistem kapitalisme yang mengejar untung saja, bukan keberkahan. Yang membentuk manusia bukan jadi pribadi yang utuh, tapi jadi konsumen yang patuh. Islam itu beda, bukan cuma ngasih solusi personal, tapi ngatur sistem dari akarnya. Contoh konkretnya, di masa kekhilafahan Islam, pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi itu gratis, teman-teman. Kesehatan bahkan dijamin oleh negara, karena itu hak rakyat, bukan barang dagangan. Negara Islam dulu juga buka lapangan pekerjaan besar-besaran, dari pertanian, perdagangan, sampai industri. Karena semua sumber daya itu dikelola publik, bukan dimonopoli korporasi. Dalam catatan sejarah misalnya, masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, abad ke-8 Masehi, nyaris tidak ada orang yang mau menerima zakat. Karena semua kebutuhan dasar pada saat itu, semuanya sudah terpenuhi. Itu bukan dongeng, itu fakta sejarah. Islam bukan cuma ngajarin sabar dan ikhlas, tapi ngatur negara, ekonomi, pendidikan, bahkan distribusi kekayaan, biar semua orang punya peluang hidup layak. Jadi, kamu akan terus berharap pada sistem sekarang yang gak pernah mikirin kamu, atau kamu mulai buka pikiran bahwa mungkin Islam bukan sekedar agama ritual, tapi adalah way of life, cara hidup yang pernah berjaya dan bisa bangkit lagi.